Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya kedatangan customer lagi bernama Mas Agus, minta potongan 2 jari dan pada bagian atas dipotong sedikit dengan gunting sasak. Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip. Di sini videonya sedikit buram sahabat untuk prosesnya. Pada awal ini kita skip saja. Dan kita langsung potong pada bagian belakang. Jadi di sini saya menggunakan guide nomor 2 close sama seperti yang samping ya sahabat. Nanti kita ulas lagi yang bagian samping setelah video ini, setelah pemotongan pada bagian belakang. Pada bagian belakang kita potong kira-kira ukuran 3 jari sahabat ya, atau 2 jari lebih sedikit nggak apa-apa. Jadi kita tahankan, kita lawankan dengan sisir, lanjut kita potong dari bawah menuju ke atas, kira-kira berbentuk lurus ya sahabat. Jadi teknik ini yang biasa saya lakukan untuk mengurangi atau mempercepat pada proses pemotongan. Jadi kita tanpa overcomb. Kita cek ya sahabat, seperti ini kira-kira hasilnya. Terus kita potong pada bagian samping kanan ya sahabat. Jadi kita pembahasannya di sini. Di sini kita potong dulu dengan guide nomor 2, kira-kira ukuran 2 jari dari kita ya sahabat. Dan prosesnya juga sama, kita lawankan dengan sisir. Gunanya apa? Supaya nanti kalau kita proses akhir tidak memerlukan overcomb. Kalaupun ada overcomb, itu sedikit sekali, itu gunanya. Ngomong-ngomong, pada diri kita ya sebagai pemangkas rambut terkadang juga bingung ya sahabat. Kalau ada yang datang ke tempat kita, Mas minta potongan tublok, minta potongan 2 jari atau mandarin, itu terkadang hampir sama modelnya atau bentuknya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau saya sendiri biasanya apapun itu saya gunakan cara seperti ini. Setelah itu kita gunakan guide nomor 1, tuasnya ditutup sahabat ya. Jadi pemotongannya di atas kuping, kira-kira setannya 1 jari. Kita potong melebar atau naik ke atas, kira-kira 1 jari lebih sedikit. Jangan terlalu ditekan ke atas, ke dalam. Lanjut kita half atau kita buka tuasnya. Kita sambungkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi nggak pelan-pelan tapi pasti dan penuh keyakinan. Terus pada bagian bawahnya juga begitu, pada bagian belakang maksudnya. Kita potong terus, kita gosok-gosokkan supaya lebih bisa ngeblur ya sahabat, atau bisa menyambung. Kita cek, kalau sudah kita potong lagi pada bagian belakang. Di sini tekniknya sama ya sahabat. Kita buka lagi, kita sambungkan. Ngomong-ngomong, untuk kalau sahabat ada permintaan dari customer, Mas ini yang pada bagian bawah kurang tipis, nanti sahabat bisa menyesuaikan, bisa pakai trimmer ataupun kosong atau zero close. Jadi kita menyesuaikan saja pada kulit customer kita. Jadi biasanya kalau orang Indonesia itu kulitnya sama mata ya sahabat, jadi jangan terlalu tipis, itu kalau saya. Karena kalau kita terlalu tipis, kita terapkan pada kulit orang Indonesia, terkadang juga kurang nyambung ya sahabat. Terlalu tipis juga nggak baik. Namun kita balik lagi kepada customer kita. Apakah customer itu minta yang tipis, itu ya kita lakukan. Terus kita potong lagi ya sahabat pada bagian kiri. Sama tekniknya kita ayunkan, kita congkel-congkel sedikit demi sedikit, mana yang kurang
rata, kita ratakan. Mana yang masih ada tonjolan, masih ada hitam rambutnya, atau masih terlalu tebal, maka kita potong, kita sambungkan. Open close kita mainkan. Kita cek ya sahabat. Kalau ada yang kurang antara kanan kiri tingginya, maka kita samakan. Itu sangat penting sekali, karena biasanya customer itu kalau pulang yang dilihat adalah pada bagian depan. Di sini videonya kepotong sahabat ya, pada proses samping kanan potong, jadi langsung kita proses, kita potong pada bagian belakang, bawah sama yang kiri. Zero close, lanjut kita open, kita half, kita sambungkan dengan yang atasnya. Kita congkel-congkel saja, kalau perlu kita gitukan ya. Shred itu gunanya untuk menyambungkan. Kita cek kalau masih ada yang kurang rata, masih ada yang tebal, kita ratakan lagi. Ini sangat penting atau sangat cocok pada diri kita yang kebetulan sudah lama ya sahabat. Sudah lama itu terkadang ya lemes tangannya. Jadi bagi sahabat yang mungkin pemula, ya harus bersabar, harus banyak-banyak belajar supaya tangannya lemes ya. Lemas nanti otomatis akan lebih cepat di dalam proses pemotongan. Sabar saja ya sahabat. Dulu saya juga begitu ya sahabat. Kalau ada yang potong ke tempat saya itu lama sekali pemotongannya. Namun setelah beberapa tahun ya ada perubahan. Nanti insya Allah akan saya bagikan videonya ya sahabat. Saya bagikan caranya belajar memegang clipper ataupun cara melatih kelenturan tangan, nanti insya Allah akan saya bagikan. Kita cek mana yang kurang, kita ratakan. Kalau masih ada yang tebal, kita bisa gunakan zero, tuasnya dibuka. Oke ya sahabat, bisa dilihat ya. Sesuai dengan kulit customer kita yang notabene orang Indonesia yang berkulit sawo matang. Setelah kita merasakan atau setelah kita rasa cukup, maka kita bersihkan sahabat. Kita cek lagi, kita bersihkan dengan tuas yang agak kaku ya, supaya lebih kepotong, maksudnya lebih cepat hilang rambut yang masih menempel. Nanti bisa kita cek mana yang masih kurang menyatu. Untuk pada bagian belakang kita lihat tadi kurang menyatu, masih ada yang tebal, maka bisa kita gunakan zero, tuasnya dibuka. Dan kita gosok-gosok saja sedikit demi sedikit untuk meratakannya. Kita cek lagi mana yang kurang, kita potong lagi, kita ratakan. Setelah itu kita tanya ini dipotong atau enggak. Jadi di sini Mas Agus minta dipotong biasanya untuk jambangnya, maka kita potong dan kita garis untuk mempermudah kita dalam proses pengorokan. Setelah itu ya kita basahin dulu rambutnya supaya kita mudah untuk menyisir. Tadi Mas Agus minta dipotong sasak kira-kira 1 cm sahabat ya. Jadi ini kita tanya ya, kita potong kira-kira 1 cm. Dan pemotongan saya yang biasa saya lakukan dari depan sahabat. Untuk sahabat sendiri terserah sahabat
baik dari samping ataupun dari belakang. Saya lebih mudah dari depan. Kita potong dari depan langsung ke belakang, dari posisi tengah dulu, karena memang juga saya dari depan itu nggak langsung ya sahabat. Awalnya dulu saya juga dari samping, dari belakang, lalu dari depan. Ya kita sebagai pemangkas rambut itu ya tergantung selera saja. Yang penting intinya itu sama. Setelah dari tengah ya sahabat, lanjut kita potong yang samping sebelah kiri. Kita potong yang tengah dulu, lanjut kita potong sebelah kiri atau yang tepi. Sama ya. Kita ukur pada bagian yang tengah tadi, maka yang pada bagian tepi atau pinggir kita bisa mengira-ngira. Kita tanya itu ya, itu ternyata nggak dipotong. Lanjut kita potong lagi pada tepi sebelah kanan. Sahabat bisa lihat. Kita tarik pakai sisir, kita jepit pakai jari, lanjut pakai sisir lagi. Di situ tekniknya hampir sama dengan kayak jepit jari ya sahabat, namun lebih kecepatan. Kalaupun sedikit sulit, kita bisa tambahin air, jangan terlalu banyak. Kita pisahkan dulu rambutnya. Biasanya yang depan itu sedikit lebih panjang, maka kita biarkan saja, kita teruskan yang tepi sebelah kanan. Jadi ukurannya yang tengah tadi ya, itu buat patokan. Sahabat bisa ngecek video-video teman kita yang sudah profesional. Biasanya kalau pemotongan seperti ini ya diambil dulu pada bagian yang tengah, terus seterusnya pada bagian samping kanan kiri. Itu kita tanya ini dipotong atau enggak. Jadi di sini Mas Agus saya saranin untuk dipotong sedikit saja. Kita rapikan. Kita tarik rambutnya menuju ke bawah, langsung kita potong pakai gunting sasak. Terkadang kalau kita nggak potong ya tengkliwir atau masih ada yang panjang. Setelah itu kita tanya, kalau sudah pas, tinggal pada bagian belakang. Di sini awalnya Mas Agus tidak ingin dikurangi, namun saya kasih saran ya sahabat, supaya tidak terlalu nggak sesuai gitu, nggak terlalu tebal atau jomplang. Kalau kita lihat itu terlalu jomplang, maka kita sasak sedikit saja supaya lebih menyatu lagi. Karena kita sebagai pemangkas rambut juga harus begitu ya, kita kasih saran dulu supaya lebih bagus dilihat, karena biasanya yang melihat pada bagian belakang itu ya orang lain. Kalaupun si customer nggak mau ya kita nggak usah. Setelah dirasa cukup, lanjut kita kerok. Baik sahabat ya, semoga pembahasan pada siang kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya sukses di dalam pekerjaan kita. Saya doakan semoga Anda yang masih pemula, masih merintis, cepat dapat pelanggan dan banyak rezekinya. Jangan lupa disediakan juga minuman. Terus kita potong atau kita kerok pada bagian belakang. Jadi untuk minuman di sini sangat penting ya sahabat. Jangan lupa dikasih
karena memang kita kalau haus ya kita minum, kalau customer yang haus silakan dikasihkan, karena di sini juga termasuk salah satu komunikasi atau pelayanan yang terbaik dari kita supaya customer kembali lagi ke tempat kita. Baik sahabat ya, semoga pembahasan pada siang kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.